Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triesti sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Sumberan Kabupaten Pati. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu Hesti. Bagaimana kabarnya Bu Umi hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Hesti sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana? Bu Umi, terima kasih ya Bu sebelumnya atas waktu dan kesempatan Bu Umi sudah berkenan mau saya wawancarai dalam pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan Bu. Ya, selagi saya bisa bantu, saya akan membantu dengan sepenuh hati dan saya berharap pendidikan guru penggerak yang jenengan tempuh bisa selesai dengan sukses. Amin. Baiklah Bu Umi, dalam kesempatan kali ini saya memiliki beberapa pertanyaan Bu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Umi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya biasanya mengidentifikasi dari dilema etika atau rujukan moral ya. Kalau dilema etika itu kita harus mengambil suatu keputusan pada permasalahan atau situasi benar lawan benar. Jadi ada dua situasi yang ada dua nilai kebajikan yang sama-sama benar dan saya selaku kepala sekolah harus memutuskannya. Sedangkan kalau rujukan moral itu ada situasi di mana permasalahan itu ada dua nilai yang bertentangan, yaitu nilai kebajikan dan nilai yang benar-benar memang salah atau melanggar aturan, seperti itu. Jadi benar lawan salah itu rujukan moral. Baiklah Bu, tadi sudah dijelaskan Bu Umi mengenai dilema etika dan rujukan moral ya Bu ya. Nah, bagaimana selama ini Bu Umi, bagaimana Ibu Umi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu Umi, terutama untuk kasus-kasus ya, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih. Di sini dalam pengambilan keputusan yang sering saya terapkan, terutama dalam pengambilan keputusan dalam permasalahan dilema etika. Yang pertama, biasanya saya selalu berpegang teguh pada agama yang saya anut, agama Islam. Jadi saya harus mengaitkan semuanya itu pada nilai-nilai ketuhanan yang saya percayai, keyakinan iman saya. Jadi kalau saya memutuskan suatu keputusan, pasti saya kaitkan dengan nilai agama, nilai kebajikan tersebut. Ya, selain itu juga nilai aturan hukum yang berlaku. Nah, kalau tentang kita sebagai guru berarti ya regulasinya tentang profesi guru, ya, tupoksi gurunya, ya. Dan selain itu saya juga melaksanakannya dengan mengambil keputusan dengan nilai-nilai yang saya pegang teguh. Selain dari agama tadi, prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan, prinsip-prinsip dilema etika tadi, ada individu prinsip berbasis akhir, berpikir untuk berbasis akhir ya. Jadi end-based thinking. Kira-kira nanti setelah saya mengambil keputusan ini itu akhirnya seperti apa, endingnya seperti apa. Selain itu juga berbasis aturan tadi, rule based thinking maupun rasa kepedulian saya terhadap masalah tersebut atau subjek yang terkait dalam permasalahan tersebut. Saya itu pasti ada care-nya, pedulinya, care based thinking tadi ya. Selain itu musyawarah dengan teman-teman tetap saya lakukan. Ya, seperti itu selama ini dalam pengambilan keputusan. Berarti tadi Bu Umi sudah menjelaskan pengambilan keputusan di SD Negeri Sumberan ini yang pertama tentunya menganut nilai kebajikan ketuhanan ya Bu ya. Terus juga tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, tetap
berpegang teguh pada tupoksi guru. Iya. Terus juga Bu Umi dalam pengambilan keputusan ini menganut prinsip pengambilan keputusan, yaitu ada 3 ya Bu ya. Yang prinsip berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan rasa peduli. Iya, betul sekali. Hebat sekali ya Bu ini ya. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Umi lakukan selama ini Bu? Ya, untuk langkah-langkahnya dalam pengambilan keputusan, tentunya saya selaku kepala sekolah selama ini mungkin termasuk kepala sekolah yang baru karena baru 2 tahun. Di tahun pertama saya sebelum mendapatkan pendidikan guru penggerak ya Bu Esti, itu saya selalu bermusyawarah, selalu mengaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Ternyata memang ada benarnya juga tersebut setelah saya mendapatkan program pendidikan guru penggerak. Ilmu-ilmunya dalam pengambilan keputusan dalam PGP tersebut membuat saya lebih jeli lagi, harus lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan. Nah, saya melaksanakan pengambilan keputusan itu dengan 9 langkah. 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu saya mengidentifikasi masalah dulu, mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan dalam permasalahan atau situasinya. Nah, jadi saya dengan identifikasi tersebut saya bisa mengetahui nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan itu apa saja. Nah, kemudian setelah mengetahui nilai yang bertentangan itu dilemanya, saya menentukan unsur atau subjek yang terlibat dalam situasi tersebut. Unsur-unsur atau subjeknya, pelakunya siapa saja. Setelah mengetahui pelakunya, unsur tadi, saya mengumpulkan fakta-fakta yang terlibat, fakta-fakta yang terkait dalam situasi tersebut. Jadi fakta-fakta tersebut akan membantu saya dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab berbasis nilai-nilai tadi. Setelah mengetahui fakta-fakta itu, saya melakukan pengujian. Nah, pengujian benar lawan salah. Jadi benar dilema etika, benar lawan benar atau benar lawan salah atau bujukan moral. Jadi masalah tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral. Seperti itu Mbak Hespi. Jadi dalam pengujian masalah itu biasanya saya menganut mulai uji legal ya. Uji legal itu berarti berdasarkan hukum. Terus uji regulasi atau profesional. Kalau guru ya berarti tentang tupoksi guru. Terus uji intuisi. Intuisi itu perasaan saya dalam pengambilan keputusan tersebut. Biasanya itu seseorang mempunyai keyakinan tersendiri, perasaan intuisinya mengarah kepada apa dan bagaimana harus mengambil keputusan itu biasanya itu sudah ada dalam diri kita masing-masing, intuisinya, perasaannya tadi. Terus kemudian ada uji publikasi. Ketika pengambilan keputusan yang sudah saya buat tersebut, endingnya kalau sudah ada keputusan tersebut, endingnya itu akan terjadi suatu momok bisa terjadi suatu hal yang ramai atau tidak, atau menimbulkan banyak hal-hal yang negatif di media sosial. Publikasi kan terkait dengan publik ya, terkait dengan masyarakat umum di media sosial itu publikasi. Dan yang terakhir itu uji idola, panutan. Jadi saya biasanya juga bertanya dengan idola panutan saya, apakah kepala sekolah senior atau pengawas saya. Jadi dalam pengambilan keputusan tersebut tetap sangat berhati-hati sehingga dapat memutuskan
suatu keputusan yang sangat berarti, berpihak pada murid dan berbasis nilai-nilai tadi kebajikan universal yang ada. Seperti itu Mbak untuk pengujiannya tadi ya. Dan selanjutnya untuk langkah selanjutnya yaitu saya tetap melakukan prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan tadi ya. Ada 3 prinsip tadi ya. Ada berbasis hasil akhir, and based thinking, terus rule based thinking berbasis aturan, dan care based thinking atau berbasis rasa peduli. Tetap saya memikirkan prinsip tersebut dalam pengambilan keputusan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Semua tetap pada alur dan berpihak pada murid tentunya kebijakan tersebut. Selanjutnya setelah melakukan prinsip-prinsip tadi, prinsip-prinsip pengambilan keputusan 3, saya melakukan investigasi opsi trilema. Jadi opsi trilema itu opsi pilihan di luar 2 pilihan ya, opsi di luar pilihan yang sudah ada, dan opsi itu muncul ketika pemikiran kreatif saya yang tidak terpikir sebelumnya. Jadi biasanya dalam pengambilan keputusan itu tetap seseorang itu tetap berpikir dan berpikir sehingga dalam seketika itu mau memutuskan itu opsi itu tetap muncul. Nah, biasanya saya berpikir bahwa keputusan itu harus keputusan yang benar. Jadi opsi itu tidak terbayang sebelumnya. Biasanya itu. Dan kadang juga tidak memakai opsi itu juga. Tergantung masalah yang ada Mbak Hesti ya. Terus yang ke-8 itu membuat keputusan. Jadi setelah beberapa langkah tadi, 7 langkah sudah saya lewati. Nah, tergantung situasinya juga. Jika memang harus melewati 1 langkah, tidak perlu opsi trilema, maka saya langsung membuat keputusan. Keputusan ini saya berharap dengan keputusan itu berpihak pada murid dan tidak merugikan pihak-pihak yang terkait. Jadi tetap berpihak pada murid sehingga keputusan itu bertanggung jawab. Seperti itu. Dan yang terakhir, kita harus melihat lagi keputusan-keputusan yang pernah kita ambil dan merefleksikan. Refleksi itu sangat penting ya. Dari keputusan-keputusan yang pernah kita ambil, kita harus bisa bercermin. Apakah keputusan itu dampaknya seperti apa? Memiliki dampak negatif atau dampak positifnya itu signifikan atau tidak? Itu tetap kita renungkan kembali agar kita bisa mengambil keputusan yang jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat ke depannya, jauh lebih bernilai dan berpihak pada murid dan sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Jadi pengambilan keputusan itu memang harus sesuai langkah-langkah tadi dan memang jam terbang. Nah, jadi jam terbang ketika kita menjadi pemimpin itu sangat menentukan, karena dalam proses itu, durasi kepemimpinan itu kita dilatih. Intinya kita harus dilatih dan mampu mengambil keputusan-keputusan yang memang harus kita putuskan. Seperti itu Mbak, langkah-langkahnya. Bagus sekali ya Bu Umi sudah dalam langkah-langkah pengambilan keputusan ini tentunya berpacu pada 9 langkah tadi ya Bu ya. 9 langkah pengambilan keputusan yang tentunya ini itu keputusannya berpihak pada murid, terus tidak lupa dengan kolaborasi atau musyawarah dengan rekan guru juga. Bagus sekali Bu Umi. Selanjutnya Bu Umi, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Umi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika atau rujukan moral? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu saya harus berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan yang ada, dan saya harus bisa mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan dilema yang saling bertentangan itu dengan prinsip-prinsip dilema etika tadi dan dengan paradigma dalam pengambilan keputusan tadi. Saya harus bisa, dan nilai-nilai tadi itu harus saya kembangkan lebih jauh lagi dalam
pengambilan keputusan yang sudah saya harus hadapi tadi, Mbak. Nah, untuk itu maka dalam pengambilan keputusan tersebut yang lebih efektif itu tadi, Mbak, harus sesuai dengan alur, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, harus sesuai dengan hukum, harus sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan tetap kebijakan yang saya ambil harus tetap berpihak pada siswa, berpihak pada semua elemen sekolah, dan membawa kemajuan pendidikan di sekolah saya. Ya, ya baik Bu. Untuk hal yang efektif berarti Bu Umi tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan ya Bu, sama regulasi, dan juga tentunya keputusan yang diambil itu berpihak pada Heri. Baik Bu, hal-hal apa saja yang Bu Umi selama ini menjadi tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, ketika saya memimpin di SD Negeri Sumberan itu, yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan, dalam memutuskan segala sesuatu yang terkait keberpihakan pada anak, yang pertama yaitu senior, guru yang lebih senior dan lebih sepuh, lebih tua dari saya sendiri, karena saya di sini memang ada yang lebih senior, guru yang lebih tua usianya dari saya. Itu sangat menjadi tantangan kepada saya dalam mengambil keputusan yang berpihak pada murid. Mungkin seketika kita tidak bisa langsung menegurnya, langsung seperti apa kita memutuskan itu, pasti ada rasa seperti lebih tua itu pasti harus ada cara tersendiri dalam pengambilan keputusan. Selain itu, selain guru yang lebih tua, itu ada mungkin dari jumlah anak yang sedikit, dan ada beberapa kendala hambatan yang kita hadapi di Sumberan, mungkin hal keuangan dan lain-lain. Jumlah anak yang sedikit pula itu dalam pengambilan keputusan tetap suatu menjadi momok, suatu tantangan yang harus saya selesaikan, bagaimana caranya agar keputusan program-program yang saya ambil itu tetap berpihak anak, walaupun anaknya sedikit ya. Tentunya dalam pengembangan sekolah itu membutuhkan biaya, tantangan biaya yang sangat minim juga membuat saya dalam pengambilan keputusan itu berpikir ulang, jadi tidak semulus yang kita bayangkan ya, seperti itu. Jadi itulah tadi ya Bu, tantangan yang ada pada SD Sumberan yang dipimpin oleh Bu Umi Handayani. Baiklah Bu, apakah Ibu Umi memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Umi jalankan? Ya, terima kasih. Untuk tata kelola jadwal dalam mengambil suatu keputusan dalam situasi permasalahan yang ada, menurut saya itu tergantung, Mbak, relatif bagaimana, tergantung dari situasi atau permasalahan yang kita hadapi. Permasalahan atau situasi atau dilema etika yang harus saya putuskan itu tergantung dari situasinya. Misalkan kok saya harus memutuskan suatu keputusan yang saat itu juga, serta-merta saat itu juga, maka saya juga harus berpikir cepat dan harus menggunakan langkah-langkah ke-9 tadi, atau langkah cepatnya seperti apa, sehingga keputusan itu harus diambil, karena tergantung dari penyelesaiannya. Apakah harus saat itu juga? Kalau saat itu juga, maka pemimpin harus juga memutuskan saat itu juga. Tapi kalau memang ada rentang waktunya, maka saya akan menggunakan rentang waktu itu untuk berpikir secara optimal, bermusyawarah dengan guru jika ada kaitannya dengan rekan guru, sehingga memutuskannya itu penuh dengan pertimbangan.
Kalau sekolahan itu kan ada kaitannya dengan wali murid, komite sekolah, pemerintah desa yang terkait. Masalahnya itu pasti kompleks nih. Tergantung jika memang kompleks itu maka saya harus berkolaborasi untuk memecahkan masalah tersebut dengan tadi semua elemen yang mendukung program sekolah tadi, sehingga keputusan yang diambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan yang ada dan harus menjunjung dan memperhatikan mengutamakan kepentingan siswa. Seperti itu, Mbak. Bagus sekali ya Bu, luar biasa sekali Bu ini. Berarti dalam penyelesaian proses dilema etika tentunya tergantung pada situasi dan kondisinya ya Bu ya. Iya. Iya Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini Ibu Umi mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan Bu? Ya, untuk faktor-faktor yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan, yang pertama dari subjeknya ya, dari mungkin dari rekan guru, rekan kepala sekolah yang lebih senior, itu pasti mempunyai pengalaman, mempunyai yang pengalaman yang luar biasa yang bisa saya ambil dari beliau-beliau. Tetap saya tanya. Jika saya memang tidak bisa memutuskan permasalahan itu seketika, jadi tanya yang lebih senior, tanya kepala sekolah yang lain, tanya pengawas, dan faktor-faktor yang mendukung itu tetap kita harus berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan yang ada dan nilai regulasi yang kita harus taati, sehingga tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Itu harus tetap dan tetap menggunakan 4 paradigma tadi. Faktor pendukungnya juga kita harus memegang teguh 4 paradigma dalam pengambilan keputusan. Paradigmanya meliputi individu lawan kelompok. Permasalahan itu nanti kita identifikasi apakah individu lawan kelompok, apakah keadilan lawan kasihan. Dari proses pengambilan itu pasti kita akan diliputi dengan proses keadilan. Saya ingin adil, tetapi saya juga kasihan pada orang tersebut. Itu tetap muncul. Tapi kita harus mengelola paradigma itu sehingga kita bisa menghasilkan kebijakan yang berpihak pada murid. Terus kebenaran lawan kesetiaan. Dari nilai-nilainya tadi kita pikirkan lagi apakah benar. Pasti benar. Kalau benar tetapi pasti muncul setia. Nah, itu lebih setia atau lebih dibenarnya. Terus jangka pendek lawan jangka panjang. Keputusan yang kita ambil itu apakah efeknya, dampaknya itu di jangka pendek apa, di jangka panjang apa. Itu tetap kita pikirkan dampaknya. Seperti itu, Mbak ya. Ibu, jadi faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu Umi tentunya ada kolaborasi sama PKS Ibu dan pengawas. Terus juga harus berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan. Selain itu juga berpegang teguh pada 4 paradigma keputusan. Bagus sekali Bu Umi. Nah Bu Umi ini yang terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu Umi, pelajaran apa yang dapat dipetik oleh Ibu Umi dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, pelajaran yang penting yang saya ambil dari proses pengambilan keputusan yaitu ketika kita mengambil keputusan, kita harus berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai positif yang ada yang kita jadikan acuan dalam pengambilan keputusan harus kita pegang teguh dan harus melaksanakan prinsip-prinsip tadi dipegang teguh, prinsip dari berpikir hasil akhir, berpikir sesuai aturan, dan berpikir rasa peduli. 3 prinsip itu tetap dipegang teguh, dan tadi 4 paradigma dalam pengambilan keputusan serta melewati langkah-langkah pengambilan keputusan yang runtut, yang sistematis. Tadi yang sudah saya ucapkan ya, mengidentifikasi, terus mengenal, mencari unsur-unsur yang terkait, fakta-fakta yang ada, pengujian benar lawan salah,
terus pengujian paradigma benar lawan benar tadi, melakukan prinsip-prinsip tadi, investigasi trilema jika diperlukan, baru membuat keputusan dan merefleksikan keputusan yang ada itu. Tetap kita harus selalu berlatih, selalu merefleksikan diri kita dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan-keputusan yang diambil itu bisa lebih berdampak positif bagi kepentingan siswa dan kepentingan sekolah. Demikian, semoga kita bisa mengimplementasikan dari ilmu-ilmu yang kita dapat dari program guru penggerak terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal yang berdampak positif untuk kepentingan siswa. Seperti itu ya Bu Hesbi ya. Semoga jenengan juga sukses kelak jika sudah lulus jadi guru penggerak, bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu dari guru penggerak, pendidikan guru penggerak dengan optimal, dengan sangat mendukung program di sekolah, berpihak pada murid, seperti itu. Ya. Terima kasih ya Bu Umi, luar biasa sekali. Berarti ini intinya dalam pengambilan keputusan ini Bu Umi tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan, terus juga melaksanakan prinsip pengambilan keputusan yang ada 3 tadi, berbasis hasil akhir, berbasis peraturan dan rasa peduli, dan juga ada 4 paradigma pengambilan keputusan, serta dalam pengambilan keputusan ini langkah-langkahnya mengikuti atau menempuh 9 langkah secara runtut ya Bu Umi ya. Luar biasa sekali Bu Umi, pengalaman yang sangat berharga sekali. Saya bisa mewawancarai Ibu Umi, selalu juga Bu Umi sudah menempuh guru penggerak gitu Bu Umi. Angkatan berapa Bu? Ya, angkatan 7. Dan semoga bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu tersebut. Amin ya. Terima kasih Bu Umi, saya mengucapkan terima kasih banyak. Ini pelajaran atau pengalaman yang berharga sekali bagi saya, bisa mewawancarai Ibu Umi yang sangat luar biasa sekali pengalamannya. Tetap semangat ya Bu ya, semoga Bu Umi bisa menjadi pemimpin yang luar biasa untuk di SD Negeri Sumberan, atau untuk dampaknya nanti biar muridnya bisa berkembang, mengembangkan potensi dengan baik tentunya. Ya, sama-sama Bu Hesbi, terima kasih semua atas bantuan Bu Hesbi juga untuk melaksanakan semua program yang ada di sekolah kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tristi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Sumberan, Kabupaten Pati. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan pimpinan sekolah atau kepala sekolah dari SD Negeri Gendolo, Kecamatan Jagan, Kabupaten Pati, mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Mbak Esmi. Bagaimana kabarnya Bu Yuli hari ini? Ya, baik, sehat. Alhamdulillah. Bu Yuli, sebelumnya terima kasih ya atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Bu Yuli, saya memiliki beberapa pertanyaan mengenai pengambilan keputusan. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Yuli dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan problematika atau rujukan moral? Mbak Esmi, atas kepercayaannya untuk mewawancarai saya. Nah, untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu kita lihat di keseharian yang ada di sekolah itu, ada kasus-kasus yang masuk dalam dilema etika dan menganggap benar semuanya benar, ya ada juga yang bukan moral. Itu dari keseharian dari Bapak Ibu maupun Selama ini bagaimana Ibu Yuli menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? untuk mengambil keputusan di sekolah ini,
saya selaku kepala sekolah tidak mengambil sendiri secara langsung, tetapi selalu mengkomunikasikan dengan Bapak Ibu guru atau semua warga sekolah yang ada di sini. Jadi tidak langsung yang baik ini menurut saya tidak, itu harus kita. Karena apa? Ke kasus atau dilema yang baik-baik itu aslinya juga baik untuk sekolah, tetapi tetap diambil untuk penyelesaiannya adalah yang terbaik untuk anak-anak, itu terutama untuk anak-anak dan untuk sekolah, tidak untuk pribadinya guru atau kepala sekolah. Itu untuk anak-anak. Berarti ada kolaborasi dengan Iya. Bapak Ibu guru ya, Iya, Bu, ya, selalu. untuk pengambilan keputusan ini dan khususnya untuk kebaikan murid juga. Iya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Yuli lakukan selama ini, Bu? Untuk kalau menghadapi kasus-kasus yang ada di sini, biasanya kasus diambil dulu masuk, kemudian kita telusuri dulu akar permasalahannya itu apa yang menyebabkan kasus itu, kemudian cara penyelesaian yang terbaik itu yang mana. Jadi tidak langsung menunjuk ini misalnya, enggak, tapi harus ditelusuri dulu sampai nanti ada keputusan yang terbaik, meskipun tidak lama tapi tetap harus ada prosesnya, karena ada komunikasi dengan para guru yang terutama yang ada mungkin masukan atau kasus atau dilema yang sama-sama baik dan biasa, tetap tidak membebani atau menganggap bahwa ini yang paling benar, itu yang tidak, tapi tetap ditelusuri dan diambil keputusan terbaik yang bisa menempatkan anak-anak. Bagus sekali ya, Bu, ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Yuli anggap efektif dengan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif karena di sini memang keadaannya kondusif antara guru satu dengan guru yang lain, antara guru dengan kepala sekolah, itu komunikasinya bagus. Jadi setiap saat ada masalah apapun tetap ada komunikasi, dan saya juga mengatakan kalau baik dulu lebih baik berbicara langsung daripada di belakang. Mungkin apapun keadaannya harus saya tahu, saya nanti kita selesaikan bersama-sama. Alhamdulillah Bapak Ibu di sini tuh kompak, jadi saling membantu lah, tidak ini saya paling benar tidak. Bagus sekali ya, Bu, ya. Berarti intinya ada komunikasi, selalu terbuka ya, Bu, ya. Tidak saling mengumpat sana sini, jadi selalu komunikasi. Ya, jadi dulu tuh ada pernah gini, ada misalnya internet ya, Iya. ada guru yang menginginkan guru sebelum, padahal guru yang satu sudah saya tugasi untuk menyelesaikan itu dan minta waktu dalam minggu ini selesai, Bu. Tetap saya tunggu yang janji 1 minggu ini selesai, baru nanti kita kalau misalnya 1 minggu tidak selesai baru kita langkah. Itu ya hampir sama-sama baik sih. Ini cepat, ini juga cepat, akhirnya bisa paham. Jadi tidak langsung ini ya Bu sudah ini aja kok suwi barbar. Ya, akhirnya tetap saya tidak terus menerima apa adanya, akan disampaikan guru satu guru yang lain, terus saya memang tetap harus diteruskan. Terus komunikasi itu ya, Bu, ya, yang penting ya. Oke, Bu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang Bu Yuli selama ini menjadi tantangan, Bu, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu tadi di samping ada kekompakan, kadang-kadang kan ada juga pikiran guru kan satu guru dengan yang lain kan beda, terutama kalau masalah kedisiplinan ya, disiplin waktu, kan ada yang rumahnya jauh, ada yang punya anak kecil, apapun akibatnya, efeknya, tetap kita harus mengambil keputusan meskipun kadang-kadang itu tidak sampai hati. Misalnya masuk jam sekian, tetap keputusan diambil, tetapi setelah itu kalau misalnya ada guru yang ada kepentingan atau ada hal yang di jalan, itu tetap kita tidak akan marah atau tapi tetap memahami. Menyakitkan atau itu ya tidak bisa langsung berantak hati. Kalau tidak ada informasi atau ada
itu menyampaikan kepada saya atau pada guru lain untuk langsung supaya diisi. Berarti adanya komunikasi dan izin ya Bu ya, bisa saling memahami ya Bu ya. Misalnya nggak bisa masuk ya tetap dijalankan ya. Terus saya marah itu minta. Oke, bagus Bu itu Bu memahami itu ya. Iya, tapi kadang-kadang kan Bu, ya. memang itu berlawanan dengan hati nurani. Harusnya saya belum, tapi kalau maksa itu kan nggak enak. Iya Bu. Yang penting sama-sama berjalan. Yang teman-teman lain juga saling pengertian. Gitu. Iya. Saling pengertian ya Bu ya. Iya. Ya. Ya Bu, betul sekali Bu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Bu? Kalau untuk ya jadwal atau tata kelola itu kan berarti kita merencanakan ada masalah ya. Iya. Karena kita tidak mengharapkan ada masalah, jadi kan tidak membuat jadwal, tapi begitu ada masalah kemudian ditangani. Berarti seketika cuma langsung diselesaikan ya Bu Tapi ya. selesainya tidak saat itu juga, makanya hari ini ada masalah harus selesai. Tidak seperti itu, tapi tetap harus ada momen, ada waktu yang tepat untuk menyelesaikan. Apakah Ibu Yuli langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu akan jalankan? Karena kasus tadi ya bukan di jadwal, tapi misalnya ada kasus tetap ada prosesnya. Tadi ada identifikasi kenapa kok seperti itu, nanti penyelesaiannya gimana kan proses, meskipun prosesnya tidak lama, sehari 2 hari tetap ada prosesnya. Dan tidak langsung misalnya penyelesaian, apalagi kalau sama-sama masih emosi terus diselesaikan itu tidak bisa. Gitu sampai mereka Ya, berarti menunggu itu ya Bu ya, momen yang tepat. Karena betul tadi kata Bu Yuli, kalau sama-sama egonya sedang tinggi itu pasti tidak akan memiliki titik temunya ya Bu ya. Harus ada yang diredam dulu. Harus butuh waktu lah gitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Yuli dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Pengambilan keputusan itu kalau saya tidak ada seseorang itu tidak ada, tapi bersama, jadi semuanya membantu gitu ya, termasuk misalnya ada masalah terkait antara ibu yang misalnya dengan pimpinan itu hanya untuk konsultasi, bukan langsung membantu tapi untuk apa ya, perbandingan atau penyelesaian yang baik. Dan alhamdulillah kalau di sini ada masalah itu nanti ada yang zoom, jadi semua unsur ini tidak hanya Pak seorang. Berarti kekompakan antara guru dan pimpinan itu ya Bu ya. Ya, adanya kolaborasi yang bagus ya Bu antara pimpinan dengan para gurunya. Dan ini Bu Yuli, pertanyaan yang terakhir Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan Bu Yuli, pembelajaran apa yang dapat Ibu Yuli petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya peroleh selama ini adalah apapun permasalahannya, jika kita komunikasikan bersama, maka kita akan dapat membuat keputusan yang terbaik untuk kepentingan bersama di sekolah. Jadi komunikasi itu yang menjadi titik utamanya. Ingat berarti ada komunikasi ya Bu ya, jangan sampai ada yang berjalan sendiri-sendiri. Berjalan sendiri-sendiri ya Bu. Bagus sekali ya pimpinan yang atau pandangan Bu Yuli dalam pengambilan keputusan ini, tentunya baik. Saya juga pernah jadi guru ya, kalau misalnya ada pimpinan yang mengambil keputusan langsung seperti ini tuh saya juga nggak suka. Jadi harus ada berarti kita juga tidak tahu, mungkin ada yang terlambat
itu kan kadang-kadang mungkin di jalan ada ban kempes atau apa tidak langsung menjadi kalau baru ini kok sulit banget Iya. Karena semuanya itu pasti ada alasannya ya Bu ya. Dan sebagai kepala sekolah bisa memahami dengan baik ya Bu ya. Baiklah Bu Yuli, terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan kesempatan dan pengalaman yang berharga ini Bu bisa sharing agar saya mudah-mudahan bermanfaat ya Bu Yuli ya. Amin. dan sukses Amin. lancar nanti Amin. PDP-nya. Amin Bu. Terima kasih ya Bu semangatnya dan Semangat terus ya. dukungannya. Iya. Terima kasih Bu Yuli. Sama-sama.